Assalamualaikum Ibu Indah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi juga, Kak. Bagaimana kabarnya Ibu Indah hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Pak Wildan sendiri bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Kemarin sepertinya ada yang mau Ibu diskusikan dengan saya. Oh iya, Pak. Ini sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan sama Bapak. Apakah sekarang Bapak ada waktu luang? Insya Allah saya ada waktu luang, Bu, hari ini. Terkait diskusinya, kira-kira mau membahas tentang apa ya, Bu, ya? Jadi gini, Pak, saya menemukan sebuah permasalahan terkait siswa saya yang kurang aktif di kelas. Dan ini meresahkan saya selaku guru di kelas tersebut, Pak. Baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini yaitu saya ingin menemukan solusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran tatap muka di kelas saya, Pak. Eh, Baik kalau begitu, Ibu. Di sini Ibu merasa resah ya terkait dengan siswa yang tidak aktif di kelas. Kira-kira boleh tidak Ibu ceritakan terlebih dahulu kejadian lengkapnya seperti apa? Boleh, Pak. Jadi gini, siswa saya di kelas itu sepertinya kurang bersemangat sehingga antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, apalagi saya pembelajaran sejarah ya, Pak ya, itu merasa seperti kurang antusias dan kurang aktif gitu, Pak, ketika saya menyampaikan materi seperti itu. Oh, jadi Ibu ingin siswa Ibu lebih aktif ya, Bu, dan antusias di materi yang sedang Ibu sampaikan di kelas. Iya, benar, Pak, seperti itu. Lalu, menurut Ibu, mengapa keterlibatan siswa dalam materi pembelajaran Ibu ini penting untuk kedepannya? Menurut saya merasa bahwa dengan meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, mereka akan lebih aktif dalam belajar dan hasil belajar mereka juga meningkat, Pak, seperti itu, Pak. Baik, Bu. Kira-kira menurut Ibu yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan keterlibatan siswa di kelas itu dalam materi ya, Bu ya? Iya, Pak. Eee, Hambatan menurut saya yang menjadi hambatan dari utama dari masalah saya itu beberapa siswa saya ini terlihat kurang aktif dan karena mungkin mereka juga kurang termotivasi dan seringkali tidak fokus selama pembelajaran di kelas seperti itu. Oh, gitu, Bu. Kira-kira apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi keterlibatan mereka supaya aktif, Ibu? Mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik dan kurang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran mungkin seperti itu, Pak. Baik, Bu. Menurut Ibu, pembelajaran yang dilakukan itu kurang menarik. Kira-kira dalam situasi konkret seperti apa ya, Bu? Kurang menariknya. Misal ini Kak, dalam situasi saya memberikan penjelasan panjang lebar kepada siswa, namun beberapa siswa terlihat tidak fokus terhadap materi yang disampaikan tersebut. Kalau begitu, menurut Ibu, adakah ide atau strategi yang mungkin bisa Ibu coba untuk meningkatkan keterlibatan siswa di kelas saat pembelajaran? Mungkin saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi untuk menarik minat siswa agar lebih aktif dengan melakukan lebih banyak lagi kegiatan yang interaktif, Pak, seperti mungkin diskusi kelompok kecil, permainan edukatif, dan penggunaan media, media visual seperti itu, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Ibu. Dari ide-ide tersebut, kira-kira Ibu ingin mencoba yang mana terlebih dahulu, Bu? Mungkin dari yang tadi saya sebutkan, yang saya ingin perkenalkan terlebih dahulu, yang saya ingin coba itu seperti diskusi kelompok kecil terlebih dahulu, Pak. Lalu, bagaimana Ibu mau mengimplementasikan diskusi kelompok kecil dalam kelas Ibu?
Saya akan membagi siswa saya menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan topik diskusi yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan mereka lakukan di minggu depan. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, lalu kira-kira Ibu akan merencanakannya kapan itu, Ibu? Saya akan mencoba untuk melaksanakan rencana saya itu di minggu depan ya Pak ya, mungkin di hari Senin, yaitu pada pertemuan berikutnya Pak. Luar biasa Ibu, kita bisa melihat hasilnya pada sesi berikutnya ya Ibu ya. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan lagi terkait dengan selanjutnya? Sepertinya cukup Pak. Saya rasa sudah cukup untuk yang sekarang ini. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Semoga sukses ya dengan rencananya dalam mengembangkan antusias siswa dalam pembelajaran di kelasnya Ibu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Sama-sama. Pak. pada sesi selanjutnya yaitu refleksi diri tentang latihan coaching ya Bu ya. Iya Pak, benar sekali Di, Pak. di sini saya selaku coach yang tadi sudah mencoba uh, mengcoaching Ibu Indah, ada refleksi diri dari Baik. pertanyaan, ada 4 pertanyaan Ibu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oh ya, menurut saya yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu saat kita berdiskusi tentang rencana permasalahan yang akan diambil dan kemudian membuat pertanyaan berbobot serta membuat jawaban dan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, Pak. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Baik. Yang selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari proses coaching yang telah dilakukan? Baik, kalau menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu dalam pemilihan pertanyaan yang berbobot dari seorang coach ketika kita menjadi coach agar bagaimana pertanyaan itu tidak terkesan menggurui, memberi labeling atau judging dan juga berupaya untuk memahami dan mendengarkan dengan kehadiran penuh terkait pelaksanaan sebagai coach seperti itu. Baik Bu, selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Kalau menurut saya sebelum dan saat melakukan coaching, agar membuat saya tetap berada dalam kondisi kehadiran penuh, maka saya berusaha untuk mendengarkan dan memahami tanpa membuat labeling atau judging dan berusaha untuk tidak membuat kesimpulan sendiri dalam mendengarkan coaches seperti itu. Baik Bu, yang selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Baik, yang saya perlu perbaiki yaitu usaha saya untuk tidak membuat kesimpulan terlebih dahulu dalam mendengarkan coach dan tidak melakukan labeling atau judging saat kegiatan coaching dilakukan. Agar nantinya saya dapat mendengarkan dengan kesadaran penuh dan memahami apa yang diceritakan oleh coach seperti itu. Terima kasih Bu. Lalu ini ada pertanyaan umpan balik. Apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Baik, kalau ditanyakan apa yang saya rasakan ketika di coaching dan saat saya menjadi coach, yaitu saya merasa dihargai saat menceritakan permasalahan yang saya hadapi, yang kemudian juga solusi yang akan saya lakukan juga dari permasalahan yang saya hadapi ini terasa lebih realistis untuk saya lakukan karena solusi dan rencana yang akan dilakukan itu berasal dari pandangan diri saya. Seperti itu Pak, pandangan saya atau perasaan saya ketika menjadi coach. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih untuk refleksi diri pada latihan coaching ini. Semoga bermanfaat Ibu. Ya, terima kasih juga Pak.